Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Satriani dengan NIM 230030292. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan multimedia interaktif yang telah saya buat, yakni terkait dengan pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Nah, hal yang melatar belakangi dari pembuatan multimedia interaktif ini adalah karena masih maraknya terjadi pelecehan seksual di masa sekarang. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya edukasi kepada remaja terkait bagaimana sih caranya untuk memproteksi diri atau mencegah terjadinya pelecehan seksual tersebut. Nah, untuk kita mulai pada multimedia interaktif ini, bisa diklik ke bagian Start, akan dialihkan ke bagian menu. Di menu ini akan terdapat hal-hal atau pembahasan-pembahasan yang akan dimuat dalam multimedia interaktif ini. Di antaranya ada pengertian dari pelecehan seksual itu sendiri, yang kedua ada jenis-jenis pelecehan seksual, yang ketiga ada dampak dari pelecehan seksual, lalu pencegahan pelecehan seksual, serta kuis yang dapat mereferensi ingatan dari pengguna atau user yang akan menggunakan multimedia interaktif ini. Untuk yang pertama, kita mulai dengan pengertian pelecehan seksual, di mana pada setiap konten atau pembahasan ini terdapat teks dan audio serta visual yang akan membantu mendukung pengguna memahami lebih dalam atau lebih mudah dipahami untuk materi yang dimuat. Bisa diklik di bagian pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan, ucapan, atau perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan, memaksa, dan bertentangan dengan kehendak seseorang. Tindakan ini melanggar martabat, menciptakan lingkungan tidak aman menghina, serta terjadi dalam bentuk fisik, verbal, maupun non-verbal. Itu merupakan pengertian dari pelecehan seksual. Selanjutnya, jika ingin kembali ke menu, itu bisa klik tombol menu atau button menu, atau mau dilanjutkan ke konten selanjutnya, itu bisa diklik ke next. Nah, selanjutnya bisa kita klik ke next, seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis pelecehan seksual, di mana jenis-jenis pelecehan seksual itu ada verbal, non-verbal, fisik, atau digital, dan online. Nah, biasanya jika misalnya user ingin melihat ke pengertian dari verbal, itu bisa diklik ke verbal. Selanjutnya jika ingin langsung ke digital juga bisa diklik ke tulisan yang digital atau online gitu. Ini kita mulai dengan verbal. Pelecehan seksual verbal adalah segala bentuk ucapan, komentar, siulan, atau candaan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, merendahkan martabat, dan membuat korban merasa tidak nyaman, terhina, atau terintimidasi. Bentuk dan contoh pelecehan verbal yakni 1. Cacaling seperti bersiul, memanggil dengan sebutan tidak pantas di jalan. 2. Komentar seksual seperti komentar atas bentuk tubuh atau pakaian dengan maksud seksual. 3. Candaan cabul yakni lelucon, gurauan, atau cerita seksis yang membuat tidak nyaman. 4. Ajakan seksual seperti ajakan eksplisit atau implisit untuk berhubungan seksual atau kencan yang memaksa. 5. Pertanyaan intrusif yakni pertanyaan mengenai kehidupan seksual seseorang. Nah, selanjutnya jika ingin di next ke pengertian selanjutnya atau materi selanjutnya, itu bisa dengan klik button next. Pelecehan seksual nonverbal adalah segala bentuk komunikasi atau perilaku seksual tanpa kontak fisik langsung dan tanpa kata-kata, yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merendahkan. Ini melibatkan isyarat, ekspresi wajah, atau tindakan visual yang bertujuan seksual, menyebabkan korban merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau tidak aman. Bentuk dan contoh pelecehan nonverbal yakni 1. Tatapan atau pandangan yakni menatap tubuh seperti payudara, paha, bokong dengan cara yang tidak pantas atau sugestif. 2. Gestur atau bahasa tubuh yakni gerakan tubuh vulgar, seperti mengedipkan mata, menjilat bibir, atau membuat suara ciuman. 3. Visual atau materi seperti menunjukkan, mengirimkan, atau menaruh gambar, foto, atau video porno atau pornografi tanpa persetujuan. 4. Menguntit yakni mengikuti atau stalking seseorang dengan tujuan seksual. 5. Isyarat intimasi yakni memamerkan alat kelamin atau tindakan seksual di ruang publik. Oke, itu ada pengertian dari pelecehan seksual non-verbal. Selanjutnya, jika ingin baik, itu akan dialihkan ke jenis-jenis pelecehan seksual. Jadi jika misalnya teman-teman tidak ini dari verbal mau ke pengertian digital atau offline, itu bisa banget. Misal setelah non-verbal ini kita klik ke bagian fisik. Pelecehan seksual fisik adalah segala bentuk sentuhan atau kontak tubuh yang tidak diinginkan, bersifat seksual, dan merendahkan harkat martabat korban. Contohnya meraba, mencium, memeluk paksa, mencubit, atau menepuk bagian tubuh tertentu. Menurut UU TPKS, tindakan ini dapat dipidana penjara hingga 12 tahun.
Bentuk dan contoh pelecehan verbal: menyentuh, membelai, meraba, mencubit, atau menepuk bagian tubuh, bahu, pinggul, tangan, rambut. Tindakan intim paksa seperti mencium, memeluk, atau mencumbu tanpa persetujuan. Tindakan agresif seperti menempelkan tubuh, memblokir jalan, atau memojokkan korban. Serta percobaan perkosaan. Oke, itu adalah pelecehan seksual dalam bentuk fisik. Selanjutnya bisa kita next ke bagian terakhir dari jenis pelecehan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual digital online atau kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah segala bentuk tindakan seksual, ancaman, atau intimidasi yang dilakukan melalui teknologi internet media digital tanpa persetujuan korban. Ini bertujuan merendahkan, mempermalukan, atau mengeksploitasi korban, seringkali berdampak pada kesehatan mental dan keamanan nyata. Bentuk dan contoh pelecehan verbal yakni: 1. Pengiriman konten seksual seperti mengirim foto, video, atau pesan eksplisit yang tidak diinginkan. 2. Penyebaran konten intim yakni mengancam atau menyebarkan foto, video intim korban tanpa izin. 3. Cybergrooming yakni pendekatan atau manipulasi secara daring untuk tujuan seksual. 4. Stalking yakni penguntitan via media sosial, GPS, dan pembuatan akun palsu untuk fitnah. 5. Rekayasa konten seperti menggunakan AI untuk mengubah foto, video orang lain menjadi konten seksual telanjang. 6. Doxing pelecehan di komentar yakni menyebarkan informasi pribadi disertai ujaran kebencian seksual. Oke, itu adalah pengertian atau materi dari pelecehan seksual dalam bentuk digital atau online. Kita akan next. Itu akan dialihkan ke materi dampak dari pelecehan seksual. Nah, di sini button-button yang berfungsi masih sama seperti di jenis-jenis dari pelecehan seksual. Jadi teman-teman atau user bisa random mengklik, misal mau ke dampak mental atau psikolog, itu bisa langsung ke sana. Jadi bisa tidak secara sistematis seperti itu. Nah, kalau di next itu otomatis akan ke materi pertama, yaitu ke dampak psikologi dan mental. Sedangkan jika teman-teman ingin langsung ke dampak fisik, itu bisa klik langsung ke button dampak fisik. Nah, mungkin kita mulai dulu dari dampak yang pertama, itu psikolog dan mental. Dampak psikolog dan mental di mana korban pelecehan seksual sering merasa cemas, stres, atau depresi, dan bisa mengalami trauma jangka panjang seperti PTSD atau Post-Traumatic Stress Disorder. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, membuat sulit berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani aktivitas seperti biasa. Oke, itu adalah dampak dari psikologi mental. Soalnya bisa kita back, itu akan dikembalikan ke bagian menu dampak pelecehan seksual. Kita next ke dampak fisik ya. Ini merupakan bagian dari dampak fisik yang ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual itu. Jadi dampak fisik ini tidak hanya berdampak pada mental. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya berdampak pada mental, tapi juga mempengaruhi fisik dari si korban, di mana korban sering mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, atau masalah tidur seperti insomnia. Dalam beberapa kasus, stres akibat pelecehan bisa memicu penyakit fisik yang berhubungan dengan kondisi mental dari si korban. Bisa kita langsung next ke dampak terakhir. Di dampak sosial dan fungsional. Dampak sosial dan fungsional ini adalah korban pelecehan seksual mungkin menarik diri dari lingkungan, menjauh dari keluarga, atau bahkan berhenti bekerja karena tidak aman atau takut dihakimi. Akibatnya mereka bisa mengalami isolasi sosial dan kesulitan membangun hubungan baru. Ya, bisa kita next. Pencegahan pelecehan seksual pada remaja memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari pendidikan hingga kebijakan. Berikut adalah beberapa langkah penting. 1. Pendidikan seksualitas komprehensif di mana mengajarkan remaja tentang hak-hak mereka, batas-batas tubuh, persetujuan, konsen, dan bagaimana mengenali perilaku yang tidak pantas. 2. Pemberdayaan remaja yakni membangun kepercayaan diri remaja agar mereka berani berkata tidak dan melaporkan jika mengalami atau melihat pelecehan. 3. Komunikasi terbuka dengan menciptakan lingkungan yang aman di mana remaja merasa nyaman berbicara tentang masalah sensitif dengan orang tua, guru, atau orang dewasa terpercaya lainnya. 4. Pendidikan untuk orang dewasa di mana dalam hal ini guru dan orang tua perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda pelecehan dan bagaimana merespons dengan tepat. 7. Kebijakan dan hukum yang kuat yakni menerapkan kebijakan anti pelecehan di sekolah dan komunitas, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Itu adalah bagian terakhir dari pencegahan pelecehan seksual yang sudah dirangkum.
Oke, bisa kita next ke materi selanjutnya. Itu adalah quiz. Nah, untuk quiz ini adalah berfungsi untuk teman-teman atau user yang akan menggunakan multimedia interaktif ini guna mereferensi kembali ingatan atau pengetahuan teman-teman setelah menyimak atau mendengarkan materi yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Nah, untuk memulai kuis itu bisa diklik ke bagian yang menjawab ini. Nah, ini akan langsung dialihkan ke quizzes seperti ini. Oke, ini bisa ke result item. Ini langsung ada pertanyaan yang bisa dijawab. Jadi kita akan jawab pertanyaan yang ada 15 pertanyaan ya. Oke, bisa di submit. Ini akan muncul benar atau salah. Belum muncul benar atau salah, itu muncul submissionnya saja. Jadi kita jawab asal dulu ya. Itu merupakan isi quiz dari pelecehan seksual ini, dari multimedia interaktif ini. Di sini akan muncul akurasi atau hasil dari quiz yang sudah teman-teman jawab. Ini adalah 83% ya. 63% yang terjawab dengan benar. Jadi 2 yang incorrect, 5 yang reality correct. Jadi yang benar itu adalah 8. Karena di quiz ini juga ada triple selection. Jadi nanti ada beberapa jawaban seperti itu. Itu dari quiznya. Selanjutnya kita ke setelah quiz ini kita bisa next. Ini adalah bagian quiznya. Bisa kita next. Ini adalah bagian terakhir dari presentasi atau multimedia interaktif pencegahan pelecehan seksual yang telah saya buat. Dan di sini ada pengaduan karena ini kan termasuk bisa dimasukkan ke ranah hukum ya. Jadi di sini ada pengaduan terkait pelecehan seksual. Ini bisa diklik. Ini akan diarahkan ke form pengaduan online seperti itu. Itu saja untuk presentasi dari multimedia interaktif pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Context itu akan balik lagi ke awal. Ini cover dari multimedia interaktif pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Sekian presentasi saya. Jika terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya buat ini bermanfaat ke depannya bagi khalayak luas. Sekian dan terima kasih.